Track Bun, sepeda cyclocross. Kali ini kita akan review sepeda cyclocross atau bisa dipakai gravel juga. Ini Track Bun 5. Oke, Track Bun 5 ini framenya karbon, jenis karbonnya 600 OCLV. Kemudian dia juga sudah ISO speed. Ini fungsinya seperti suspensi. Itu frame secara umum. Kemudian untuk forknya dia sudah karbon tapered. Kemudian true axle 15 mili. Nah, size Track Bun ini dari mulai 50 sampai 61. Jadi lengkapnya 50, 52, 54, 56, 58 dan 61. Kemudian kita akan lihat satu-satu setelah frame-nya. Kali ini kita mulai dari bawah. Kita cek bagian bawahnya. Itu di wheelset. Nah, wheelset ini rimsnya pakai Bond Traeger aluminium ya, center lock. Kemudian yang belakang juga seperti itu. Standarnya ban dia 32 yang bawaan pabrik. Cuma ini udah saya ganti, saya pakai WTV Nano. Ini ukuran 700 kali 40C. Ini di bagian bawah itu bannya. Kemudian sekarang kita lihat di drive train. Shifter, kalau di sini bisa juga disebut brifter. Brifternya ini pakai Shimano Ultegra seri lama hidrolik, tepatnya jenisnya RS 685 hidrolik 2 kali 11 speed. Jadi ini 2 speed untuk depan FD. Ini yang sebelahnya di sini. Ini aslinya. Nah, jadi dia pakai Shimano Ultegra seri RS 685 hidrolik. Setelah brifter tadi ada kabelnya. Ini pakai SH-BH 59 NG. Kabelnya juga sudah internal routing ya, jadi lebih rapih masuk di sini, kemudian keluar di belakang. Kemudian di depan, di drivetrain tadi dia pakai FD ya, FD-nya Shimano 105. Dia brace on modelnya, nempel begitu. Kemudian RD, aslinya dia RD pakai 105. Cuma ini udah saya ganti pakai GRX yang 812. Jadi dia bisa cover sprocket 11 sampai 42. Nah, kenapa saya pakai GRX? Karena ada fungsi lock di sini. Ini kalau saya main itu di lock, main di gravelan saya lock. Jadi rantai ini lebih kencang. Ini sudah saya ganti. Aslinya 105 RD-nya. Kemudian crank aslinya itu pakai FSA Energy Cross 4636. Ini saya ganti GRX yang seri 600. Ini depan ini 4630. Jadi depan 4630 GRX. RD-nya pakai GRX yang 812. Kemudian sprocket pakai XT. Sprocketnya XT ini 1142. Ini di bagian drivetrain. Tadinya sadel ini pakai Bond Traeger, sekarang saya ganti karena menyesuaikan dengan bentuk bokong, pakai Sele Royal. Ini Dardo. Seat postnya ini masih bawaan Bond Traeger karbon.
Kemudian seat post ini kalau dilihat nih ada offsetnya. Ini offsetnya 20 mili. Jadi seat postnya dia seperti ini, selongsong gitu. Nah ini bawah ini frame integrated. Kenapa integrated frame? Karena dia pakai ISO speed. Nah ISO speed itu begini mudahnya. Ini bisa bergerak nih kalau di jalanan rusak. Jadi lebih enak lah dipakainya. Ada pergerakan suspensinya begitu. Kemudian sekarang kita lihat bagian atas handlebar. Kita lihat tadinya dia pakai Bontrager Race VRC itu 31,8 ya ininya. Ini udah saya ganti pakai Ritchie Venture Max. Kenapa pakai Ritchie? Enak, dia ada flare-nya. Jadi flare itu bagian dropnya ini lebih melebar. Nah begitu, dia lebih melebar. Terus kemudian dropnya juga tidak terlalu turun ke bawah. Drop ininya nih tidak terlalu turun ke bawah, jadi saya tidak terlalu bungkuk. Dan ini 44. Jadi kalau pakai di jalanan off-road, saya main di Track XC ini enak untuk handlingnya. Ini dari handlebar Ritchie Venture Max. Stem Ritchie 4 axis, Ritchie Com 4 axis. Ini panjang stem ini 100 mili. Tadinya 80 mili bawaannya. Cuma menyesuaikan dengan badan saya, lebih enak pakai 100 mili. Headset ini masih pakai standar. Jadi kalau di track disebutnya Integrated Cartridge Bearing Shield, FSA. Ini masih bawaannya, headsetnya FSA. Di sini saya pakai masih bawaannya Shimano. Ini Ultegra juga. Ini serinya Ultegra RS685 hidrolik. Kemudian rotornya 160 mili. Ini komponen-komponennya. Sekarang apa saja yang tambahannya? Pedal. Ini pakai Shimano. Klit. Nah, klitnya ini klit MTB. Kenapa klit MTB? Karena saya bisa pakai sepatu MTB, dan sepatu MTB ini enak kalau dipakai jalan ya. Jadi klitnya itu tersembunyi di dalam, jadi dipakai jalan masih normal lah klitnya. Nah, crank, bottom bracket. Ini bottom bracketnya kalau untuk track boon ini dia pakai BB 90. Nah, track boon ini kalau di websitenya track, saya buka di spesifikasi cyclocross ini ada. Tapi kalau buka di gravel itu ada. Sekarang sepeda ini ya sering saya pakai untuk gravelan, terus masuk track XC. Tadi saya nyobain di Bukit Batu. Ini track XC juga. Masih enak sepeda ini dipakai. Kemudian size berapa sih nih sepeda seperti ini? Kita lihat size-nya ya. Size yang saya pakai adalah 50. Ini size-nya. Kenapa 50? Ini menyesuaikan dengan tinggi badan dan insim. Tinggi saya 170. Kemudian saya ukur insim. Insim itu tinggi tapak kaki ke selangkangan. Kenapa harus ukur insim? Jadi kalau misalnya berhenti dadakan atau saya berhenti, frame bagian atas ini tidak nyangkut ke selangkangan, jadi tidak terbentur. Safety juga sih. 50 ukurannya. Frame ini juga sudah UCI certified, jadi sudah ada masuk standar UCI-nya. Jadi untuk dipakai balapan cyclocross bisa. Kemudian di frame ini ada tempat untuk bracket, ini 2. Di sini ada 1 lagi. Nah, sebetulnya referensinya kalau cyclocross UCI itu lebar ban dipatasi. Waktu itu aturannya 33, mungkin sekarang masih sama, maksimum 33. Ini saya gunakan
40. Kenapa? Supaya empuk, enak aja dipakainya. Terus katanya ini bisanya 38 maksimum, tapi saya coba 40 bisa. Ada space masih, kita lihat. Ini space di depan, masih ada clearance-nya. Ban 40. Yang di belakang memang mepet. Dia mepet. Cuma masih bisa. Nah, memang ini agak repot kalau treknya becek banget. Ini repot. Ya gampang aja sih ganti ban. Saya biasa pakai 35 atau 38 kalau treknya becek. Trek bun. Kenapa sih pakai trek bun? Kenapa saya ambil sepeda gravel tanpa tidak pakai MTB? Ada sih MTB. Cuma kadang-kadang kalau mau main jauh, main touring, gravelan, tentunya lebih enak pakai ini. Jadi gravel itu prinsipnya dia lebih cepat daripada MTB kalau di aspal, lebih tangguh daripada road bike. Ini kalau dipakai touring-touringan enak, dia beda lah rasanya karena rigid ya depan belakang. Terus main jauh, terus ketemu jalan rusak, saya nggak khawatir. Kenapa? Ya karena spesifikasinya memang sudah mendukung. Nah, bagaimana kalau dipakai di trek cross country? Bisa. Tentunya ya tidak seenak pakai MTB, cuma dia tetap bisa dan masih bisa ngimbangin lah. Karena skill kita juga tentunya harus ada ya untuk di trek-trek off-road maupun kita main di jalan juga. Tidak hanya sepeda, tapi kita juga harus latihan. Nah, bagaimana nih kalau mau main jauh tapi di jalan aspal? Ya gampang aja, saya ganti wheelset. Udah wheelsetnya udah saya pasangin ban untuk road bike. Saya biasa pakai 28, belakang saya pakai 25 gitu, biar enak aja. Depan 28, belakang 25, road bike ya. Rimnya juga beda, saya pakai yang karbon kalau untuk di road bike. Tinggal ganti saya main di jalan, mau main di Bintaro Loop, Alam Sutra Loop, di Musia, atau main di mana, dia enak. Jadi itulah kenapa saya ambil gravel. Jadi rasanya satu sepeda ini bisa cover kalau saya mau main touring gravel, saya mau main-main di dekat rumah ada cross country, atau saya mau main road bike, ini mumpuni lah sepedanya. Jadi berasanya satu sepeda tapi bisa punya dua sepeda dan bisa macam-macam trek. Nah, bagaimana kalau dipakai di road bike? Performance-nya masih enak juga, karena ini geometrinya lebih ke cyclocross ya. Jadi cyclocross dengan gravel itu ada perbedaan di geometrinya. Pertama, BB height-nya kalau di cyclocross ini lebih tinggi. Kemudian top tube itu kalau cyclocross lebih rata, kalau gravel lebih slope dia. Itulah alasannya kenapa saya pakai sepeda ini. Beratnya berapa? Waktu itu pernah timbang ya, memang tidak seringan road bike. Ini 8,7 kilo beratnya. Lumayan enteng lah, 8,7 masih oke lah. Nah, kalau sudah ditambahin tempat minum dan segala macam, hampir 10 kali beratnya. Kemarin saya timbang 9,8. Beginilah trek bun. Ini saya review, bukannya baru dipakai tapi sudah coba di beberapa lintasan dan enak dipakainya.